Acha. Gdyby każdy... Body say, oh my, my. Oh my, my. Oh my, my. Everybody say, oh my. Open the door. Open the door. I need a jaw dropper. I've been dreaming, and I wanna take that new out for a ride. Really catching our stride. Okay, class. Time to start today's lesson. Well, it's true. I do like women. Remind me again why we still work with him. Because Enzo's a big star. Basically, if we don't make a profit, we're done for. And that is why we're collaborating with our advertising agency to shoot a video. Halo teman-temannya Budiman, jumpa lagi bersama Kopi Wifi Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Square Love. Oke guys, langsung aja kita ke video alur ceritanya ya. Dan selesai nonton, kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Oke guys, check it out. Kisah ini bercerita tentang seseorang yang harus berperan ganda. Claudia adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai model iklan dan majalah di Polandia. Keanggunan serta kecantikan Monica membuat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadikannya sebagai bintang dalam iklan mereka. Dan di balik gemerlap kehidupan dunia model, ia menyimpan satu rahasia besar soal kehidupannya. Ternyata sosok Claudia yang selama ini diketahui publik merupakan identitas yang sengaja dibuat oleh pihak agensi. Yang sebenarnya guys, perempuan ini bernama Monica. Ia bekerja sebagai guru untuk anak-anak SD. Seorang model dan jurnalis yang bernama Enzo yang mempunyai pesona bagi para wanita. Ia dapat menarik wanita-wanita di sekitarnya. Wow, playboy dong. Yang sesungguhnya Monica hidup jauh dari kata glamour guys. Dan hidupnya sangat sederhana. Siang hari setelah ia mengajar, ia menemani ayahnya pergi ke kubur ibunya. Ayahnya terlihat sangat sedih. Ayahnya juga mengingatkan pada Monica bahwa jika mencintai seseorang, berikan dengan sepenuh hati. Lalu Monica hanya menjawab bahwa tidak ada orang yang mencintainya. Ayahnya yakin pasti ada seperti ayah dan ibunya alami. Hari ini Monica harus kembali menjadi model. Ia harus berperan sebagai Claudia dengan rambut keriting dan mata biru yang bersinar guys. Orang-orang sudah menunggunya, tetapi ternyata mobilnya mogok. Ia mencari sebuah tumpangan dan kebetulan Enzo lewat. Enzo memberi tumpangan pada Claudia. Di perjalanan, Enzo mengira Claudia adalah pelacur yang memang memberhentikan mobil di jalan, lalu ikut pelanggannya. Claudia menemukan sesuatu di mobil Enzo, dan Claudia minta diturunkan di jalan. Claudia sudah tiba di tempat kerjanya. Ia segera berlari untuk berdandan dan ganti baju. Dan ternyata Claudia harus bekerja dengan Enzo. Mereka saling terkejut melihat satu sama lainnya. Manajer Claudia memaksa ia harus tersenyum. Claudia bersama manajernya pergi ke tempat Enzo dan agensinya. Mereka memperkenalkan diri. Agensi Enzo curiga mereka saling kenal. Enzo dan Claudia membantah kalau mereka saling kenal, dan mereka sekarang sedang diberi pengarahan tentang syuting iklan ini. Lalu, ternyata ada adegan berciuman. Claudia langsung berdiri dan protes. Karena, menurut Claudia, di skenario tidak tertulis adegan itu. Sutradara mengatakan bahwa ada perubahan di skenario. Mendengar itu, Claudia menjadi marah. Ia pergi, dan manajernya menyusulnya. Akhirnya, Claudia melanjutkan syuting dengan terpaksa karena sudah tertulis di kontrak. Enzo dan Claudia memulai syuting iklan ini, dan saatnya tiba di adegan berciuman, Claudia terpaksa melakukannya, dan Enzo seperti sudah terbiasa mencium seorang wanita. Mereka harus bertukar tempat. Claudia harus di tempat pengemudi,
Tetapi sebelum itu, mereka harus detox. Pada saat akan turun, Claudia sengaja mengganti gigi mobil Matic itu menjadi mundur, sehingga mobil berjalan mundur dan merusak semua properti syuting yang sudah disiapkan. Insoo menjadi marah dan kesal, dan syuting iklan dihentikan. Claudia kembali lagi menjadi Monica. Ia pergi ke rumah temannya dan menceritakan kejadian syuting iklan itu. Temannya meyakini bahwa memang Insoo memiliki pesona. Sementara di apartemen pacar Insoo berkelahi dengan pacarnya akibat adegan ciuman Insoo bersama Claudia. Insoo meyakini itu hanya adegan dan pacarnya mengusir Insoo dari apartemennya. Insoo tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba kakaknya menelpon dan mengundang Insoo ke rumahnya. Insoo segera pergi ke rumah kakaknya. Kakaknya bingung karena istrinya pergi meninggalkan dia dan anaknya untuk pergi berlayar. Kakaknya juga bingung mencari penjaga untuk anaknya, dan ini kesempatan Insoo untuk mendapatkan tempat tinggal. Ia menawarkan dirinya. Kakaknya kaget karena Insoo tidak terlalu suka anak-anak, tetapi Insoo meyakinkan kakaknya bahwa ia sudah berubah. Tetapi kakaknya tetap tidak percaya, dan kakaknya menebak bahwa pacarnya mengusirnya. Pertama, Insoo mengelak, tetapi kakaknya mendesak, dan akhirnya dia mengaku. Kakaknya tidak yakin Insoo merawat anaknya. Kakaknya akan menyewa pengasuh saja. Tetapi Insoo menakut-nakuti tentang seorang pengasuh, dan akhirnya kakaknya memberi kesempatan kepada Insoo. Monica kembali mengajar di sekolahnya. Pada saat ia bergelantungan, Insoo datang karena kaget Monica terjatuh. Insoo datang menemui keponakannya yang ternyata murid Monica. Keponakannya yang bernama Anya menanyakan di mana ibunya. Insoo mengatakan ibunya pergi dan mungkin akan kembali sesegera mungkin. Anya menangis. Monica datang memeluknya. Setelah itu, Anya pergi bersama Insoo. Insoo mendapat panggilan kembali untuk membuat sebuah iklan bersama Claudia. Karena pada saat syuting yang gagal itu, mereka melihat ada emosi yang terikat antara Insoo dan Claudia. Sementara manajer Monica harus merayu Monica mengambil pekerjaan itu, tetapi Monica menolaknya. Manajer Monica terus memohon kepadanya, tetapi Monica akan memikirkannya. Istri manajer adalah teman Monica yang ia sering curhat. Sekarang Monica curhat tentang Insoo yang ternyata adalah paman dari Anya, murid terbaik Monica. Temannya meyakini bahwa Monica mungkin menyukai Insoo. Monica tidak memperdulikan omongan temannya itu. Pada saat akan pulang dari sekolah, tiba-tiba kepala sekolah memberitahu bahwa 2 orang penagih hutang datang ke sekolah mencarinya. Dan kepala sekolah tersebut memperingatkan bahwa tidak boleh ada orang seperti itu datang ke sekolahnya. Monica meminta maaf dan langsung pergi menemui ayahnya. Ayahnya hanya diberi waktu 1 minggu untuk membayarnya. Jika tidak, mereka akan mengambil semuanya dan memotong jari ayahnya. Dan Monica berjanji akan mencari uang untuk melunasi hutang ayahnya. Di rumah, Monica gelisah dan terus berpikir. Lalu tak lama, ia menelepon manajernya dan mengatakan bahwa akan menerima pekerjaan yang ditawarkannya tadi. Keesokan harinya, Claudia bersama manajernya dan Insoo bersama agensinya sudah berada di perusahaan sponsor. Dan si bos perusahaan itu mulai mengeluarkan ide-idenya untuk iklan ini. Insoo lupa harus merawat ponakannya Anya. Ia segera bergegas pulang dan ia tidak mendapati Anya di rumah. Insoo terlihat sangat panik. Ia pergi keluar dan mencari Anya di parkiran seperti yang dikatakan perempuan setengah baya tadi di rumahnya. Ternyata memang benar, Anya ada di sana. Insoo mengajak keponakannya untuk pulang. Keesokan harinya, Monica mengajar di sekolahnya. Monica dan murid-muridnya sedang belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Teman-teman sesama guru mengejeknya dengan metode yang diajarkan Monica. Siang harinya, Monica berubah lagi menjadi Claudia, dan ia pergi ke tempat syuting. Dan pada saat akan menukar kartu, ia harus menunjukkan KTP. Lalu Monica menunjukkan KTP-nya, dan satpam membacanya dengan keras. Claudia menyuruhnya mengecilkan suaranya.
dan Claudia memiliki akses untuk masuk, tetapi ia lupa mengambil KTP-nya. Mendengar Enzo dipanggil dan ia sadar KTP-nya belum ia ambil. Ia segera kembali ke meja resepsionis dan mengambil KTP-nya karena terlalu cepat menyebabkan hak sepatunya patah. Claudia naik tangga bersama Enzo. Enzo berusaha merayu Claudia dengan kata-kata manisnya, tetapi Claudia tidak mempercayai Enzo. Ternyata mereka belum menemukan ide iklan apa yang akan dituangkan karena bos besar hanya memberikan ide secara garis besarnya saja. Claudia melihat foto-foto bersama anak didiknya dan ia mempunyai ide. Lalu ia mengungkapkan idenya dan semua setuju karena ide Claudia bagus. Keesokan harinya, Enzo akan memulai syuting iklannya. Enzo mengajak Anya untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, Claudia melihat Anya. Ia menjadi panik karena pasti Anya akan mengenalinya. Claudia berusaha menghindar. Enzo mengenalkan Anya pada yang lainnya. Di tempat lain, karyawan ayahnya sedang melihat majalah dan ia melihat seorang wanita. Lalu ia melihat foto Monica tepat di depannya. Ia bingung karena senyum Monica dan model di majalah itu sama persis. Monica kembali ke sekolah dengan peralatan-peralatan prakteknya. Kepala sekolah kembali mengingatkan Monica tentang metode belajarnya dan ia harus membuktikan pada saat ujian nanti. Keesokan harinya, Anya bersama kawan-kawannya akan pergi berkeliling menggunakan bus. Ternyata Enzo lupa membeli tiket karena Enzo diberi tugas untuk membeli tiket oleh Monica, yang menyebabkan kelas Anya tidak bisa ikut berkeliling-keliling. Enzo merasa bersalah. Ia meminta bantuan seseorang dan mereka berhasil pergi karena Enzo mendapat pinjaman sebuah bis. Sesampainya di peternakan, anak-anak bersenang-senang. Monica dan Enzo menjadi akrab, tetapi Enzo tidak menyadari bahwa Monica sebenarnya Claudia. Pada saat Anya sedang bermain bersama teman-temannya, alerginya kambuh. Anya sesak napas. Teman-temannya memberitahu Monica dan Enzo. Mereka segera menghampiri Anya. Monica langsung mengambil kotak P3K-nya dan memberikan suntikan obat pada Anya. Perlahan, Anya mulai dapat bernapas normal. Anak-anak kembali bermain, begitu juga Monica. Ia menaiki tali ayunan dan Enzo mengayunnya. Mereka mulai bertukar cerita. Enzo menceritakan pada Monica tentang perasaannya kepada Claudia, dan Enzo tidak tahu caranya untuk mendekati Claudia karena tidak mudah mendapatkan perhatiannya. Lalu Monica mulai memberi saran. Pertama, dengan musik. Kedua, mungkin bunga. Tiga, makanan dan simpins. Lalu Enzo mempraktekkan kepada Claudia, padahal yang memberikan saran sama kan? Tetapi itu tidak diketahui oleh Enzo, dan itu berhasil. Sepertinya Claudia juga tertarik kepada Enzo. Claudia mengajak Enzo ke bengkel ayahnya dan menunjukkan mobil klasik milik ayahnya. Enzo sangat kagum dengan mobil itu. Lalu mereka berciuman. Keesokan harinya, pada saat syuting iklan, mereka sudah tidak kaku untuk berciuman. Itu seperti yang dialaminya semalam. Mantan kekasih Enzo, yang ternyata juga agensi Enzo, bertemu Claudia di toilet. Dan ternyata ia sedang berpura-pura hamil dan meyakini Claudia bahwa Enzo akan menjadi bapak yang baik. Claudia yang mendengar itu langsung galau guys. Monica berkunjung ke bengkel ayahnya dan memberitahu akan memberikan ayahnya uang pada hari Jumat. Ayahnya langsung menawarkan mobil klasiknya untuk Monica sebagai mahar saat ia menikah. Monica menjadi sedih karena tidak ada orang yang mau menikahinya. Enzo berusaha menghubungi Claudia. Teman Monica menyarankan agar ia menelepon baik-baik Enzo dan mendengarkan penjelasan Enzo terlebih dahulu. Pada saat Enzo menyebut Anya, Monica bersikap sangat dingin pada Enzo. Enzo kebingungan karena ia tidak merasa berbuat sesuatu yang salah pada Claudia. Keesokan harinya, pada saat Monica harus berangkat sebagai model, ia harus bergegas pergi ke sekolah karena muridnya membutuhkannya. Sementara di tempat syuting, agensi Enzo memanas-manasi Enzo tentang Claudia yang merupakan simpanan seseorang. Setelah menyelesaikan masalah di sekolah, Monica mengganti performannya menjadi Claudia.
Karena Claudia lama tidak datang-datang, mereka memulai acara pemutaran iklannya. Kebetulan di sana ada Anya. Anya melihat agensi Enzo seperti marah melihat Enzo berciuman dengan ibu Monica. Itu kata Anya. Enzo mengatakan itu bukan Monica, tetapi Claudia. Anya yakin bahwa itu ibu Monica yang berdandan sebagai Claudia. Saat Claudia datang, agensi Enzo langsung menyerangnya karena ia cemburu pada Claudia dan ia terlalu banyak minum. Dan ia mengeluarkan kata-kata bahwa ia tidak hamil. Mendengar itu, Claudia seperti lega. Karena penasaran, Enzo mencari Claudia. Ia ingin membuktikan apa Claudia dan Monica itu sama. Tak sengaja, Enzo menduduki buku manajer Claudia. Dan pada saat ia membuka halamannya, tertulis bahwa besok manajernya Claudia akan menemui Claudia jam 11 di sebuah kafe. Keesokan harinya, Enzo sudah terlebih dahulu ada di kafe itu dan duduk memunggungi Monica. Enzo menyapa Monica dan Monica sedikit terkejut. Pada saat manajer Claudia datang, ia bingung karena Enzo ada di situ. Enzo langsung menyapa manajer Claudia dan manajer Claudia beralasan bahwa kemungkinan Claudia tidak datang. Enzo mengenalkan Monica kepada manajer Claudia. Monica dan manajer Claudia pura-pura seperti belum kenal. Tak lama kemudian, manajer Claudia pamit karena Claudia tidak jadi datang katanya. Enzo lalu duduk mengobrol dengan Monica. Ia berusaha memancing agar Monica memanglah Claudia, tetapi ia belum berhasil. Enzo dan Monica bersenang-senang menikmati waktu yang ada. Keesokan harinya, waktu ujian tiba, di mana pekerjaan Monica dipertaruhkan. Jika ia tidak berhasil membawa anak-anak muridnya mendapat nilai bagus, ia akan dipecat. Monica memberi semangat kepada anak-anak itu sebelum mereka masuk ke ruangan ujian. Di rumah, Enzo masih penasaran dengan Monica dan Claudia. Enzo sedang bersiap-siap untuk menghadiri peluncuran iklannya bersama Claudia. Semua orang telah hadir. Acara akan dimulai. Peluncuran iklan sedang diputar. Di saat bersamaan, Anya makan sesuatu dan membuat alerginya kambuh. Claudia yang melihat dari panggung langsung turun untuk menolong Anya, seperti kebiasaannya waktu menjadi Monica saat menolong Anya di sekolah. Dan pada saat ia akan menyuntikkan obat dari tim medis, dengan tidak sadar, Claudia melepaskan wignya. Enzo kaget melihat itu. Setelah sadar bahwa Monica tidak memakai wig dan identitasnya diketahui, ia segera berlari menjauh. Enzo berusaha mengejarnya, tetapi Monica sudah tidak terlihat lagi. Ayahnya merasa bersalah karena Monica harus bekerja apapun untuk mendapatkan uang. Tetapi Monica tidak menyesal karena gunanya keluarga adalah saling membantu. Monica dikeluarkan dari sekolah karena kasus model dewasa. Teman-temannya menjadi sedih. Enzo bersama murid-murid Monica berdemo agar Monica tidak dikeluarkan. Begitu juga para orang tua. Tetapi kepala sekolah akan memutuskan dengan melihat hasil ujian sekolah anak-anak itu. Akhirnya, Enzo dan Monica saling berbicara. Enzo bingung harus memanggilnya Monica apa Claudia. Monica membebaskannya memanggil apa saja. Saat mereka sedang mengobrol, kepala sekolah memanggil Monica untuk melihat hasil ujian sekolah. Dan ternyata hasil Monica adalah yang terbaik. Monica senang dan anak-anak memberinya bunga emas. Begitu juga Enzo memberikan ciuman selamat untuk Monica. Anak-anak menyoraki mereka. Enzo dan Monica hidup bahagia. Oke guys, bagaimana rangkuman film tadi? Semoga kalian semua terhibur ya guys. Oke guys, sekian dulu ya untuk rangkuman film saat ini. Mohon maaf ya kalau kalian kurang puas dengan rangkuman film tadi. Jangan lupa tulis di komen ya untuk saran rangkuman film tadi ya guys. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih, bye.